Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bersyukur kepada Tuhan kita tetap dalam pemeliharaan dan berkat dari Tuhan sampai hari ini. Hari ini Sabtu 24 September 2022 kita kembali bertemu dalam program Marturia Ministry. Hari ini adalah hari sukacita bagi saudara-saudara kita, Lamria Stefani Melanova Sihite dan Priscilla Matande Maka. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami mau menjalaninya Tuhan, tapi kami mau mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti dan kami menjalani hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita hari ini terdapat dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan 18. Firman Tuhan berkata, "Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihkah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Demikian
firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, bagian bacaan firman Tuhan ini mau menceritakan tentang kemegahan Rasul Paulus. Dalam suratnya ini Rasul Paulus menyampaikan tentang hak hidup dari orang yang melakukan pelayanan, pemberitaan Injil. Bahwa mereka berhak mendapat bagian untuk kehidupannya dari pelayanan yang mereka lakukan. Tetapi dia tidak pernah memakai hak satupun dari hak itu. Rasul Paulus melakukan pelayanannya tulus, bukan menurut kehendaknya sendiri, tapi kehendak Dia yang memberikan tanggung jawab melakukan pemberitaan Injil. Ini yang menjadi kemegahan Rasul Paulus. Rasul Paulus bermegah ketika ia tidak menuntut hak-haknya dalam pemberitaan Injil. Rasul Paulus bersyukur karena ia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, Saudara, kemegahan Rasul Paulus bukan karena kekayaannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena apa yang ia miliki lebih dari orang lain, bukan juga atas hak-hak yang ia terima ketika ia memberitakan Injil, tetapi karena ia boleh melaksanakan tanggung jawab pemberitaan Injil keselamatan bagi orang lain. Mari belajar dari Rasul Paulus ketika melakukan tanggung jawab di mana saja Tuhan menempatkan kita. Tanggung jawab apapun itu, di tempat kita bekerja, dalam usaha, dan juga dalam pelayanan. Mari laksanakan dengan tulus seperti yang Tuhan kehendaki. Percayalah, Tuhan pasti memberkati setiap usaha, kerja, dan pelayanan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Ajar kami supaya kami dapat melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan tulus hati dan menurut kehendak Tuhan saja. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, renungan firman Tuhan untuk kita di hari ini. Selamat menjalani kehidupan di hari ini, selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan kita masing-masing dan tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.